سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma anfa'ni bima aqul wanfa'hum ma aqul yastami'un. Ya Allah ya muallima Ibrahim allimna. Ya Allah ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqul wanfa'hum ma aqul yastami'un. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku tambah nikmatku padamu. Masya Allah. Allah kasih kita iman Islam mahal ini. Allah kasih umur. Beras habis bisa dibeli, uang habis bisa dicari. Umur habis beli di mana? Masya Allah, tabarakallah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, gunakan kesempatan Ramadan ini, jangan sampai disia-siakan. Tidak ada jaminan Ramadan berikutnya kita masih hidup. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Jangan-jangan ini hari terakhir bagi kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Umur kita hanya 3 hari, bukan 60, 70, 80 tahun. Umur kita hanya 3 hari. Kemarin sudah lewat. Hari ini sedang kita lalui. Besok wallahu alam masih hidup atau sudah mati kita. Maka wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan aku akan ini lakukan besok. Pasti besok aku lakukan, enggak boleh. Illa ayyasha Allah. Kecuali kau katakan apa? Jika Allah menghendaki. Insyaallah kalau ada umur. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka puasa ini apa? Hakikatnya belajar mati sebelum mati. Sebagaimana mayat jenazah yang tidak bisa lagi makan minum. Sebagaimana jenazah yang tidak bisa lagi berhubungan dengan istrinya. Maka kita diajarkan oleh Allah sebulan full untuk bercerai talak 3 dengan dunia fana ini. Jadi nggak kaget nanti ketika malakul maut di depan mata kita. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tafsir surah Al-Munafikun, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Sebagian, enggak semuanya. Masya Allah. Itu pun masih banyak manusia yang pelit. Ya, mimma razaqnakum wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kamu. Jadi di sini ditekankan oleh Allah, disuruh infak, anfiqu, wawunya kalian, anfiqu fi'il amr, perintah. Ya. Di sini perintah kita. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Artinya kita semua bakal mati, datang kematian itu kepada kita. Di surah Al-Jumu'ah, ya, kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada Yahudi yang sombong itu, kematian yang kamu berusaha lari daripadanya, dia akan mendatangimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian ditampakkan kepadamu, ya, alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berarti maut itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati itu pasti. Setiap yang bernyawa, yang kaya, yang miskin, presiden, rakyat, jenderal, kopral, tua, muda, sehat, sakit, bisa mati semuanya. Dan kita bakal mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalau datang ajal mereka, mereka tidak bisa memajukan atau memundurkan sedikit pun. Masya Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjalan.
Dan manusia tidak atau jiwa tidak akan mati kecuali apa? Sudah ajalnya, sudah due date, jatuh tempo. Ya, sudah waktunya. Ya, coba dia nggak pergi ke jalan, nggak ketabrak di rumah, selamat dia. Enggak, sudah waktunya mati. Walaupun dia di jalan, di rumah, kalau sudah waktunya mati, mati. Masya Allah. Coba dia tidak berperang, di rumah saja, dia tidak akan mati. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati. Dan mati tidak harus tua dan tidak harus sakit. Banyak anak muda sehat mati. Kemudian apa? Jadi infakkan sebelum mati apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian berkata dia, si jiwa ini, si manusia ini, Rabbi laula akhartani, seandainya kau mundurkan, akhirkan, tunda, seandainya kau mundurkan setahun, sehari, setengah hari, 2 jam saja umurku. Di ayat lain atau di hadis disebutkan sudah dikasih umur 60, 70, 80, 90, masih kurang apa kamu manusia? Fa as-saddaqah, aku ingin bersedekah. Sedekah, kebenaran. As-saddaqah, as-saddaqah itu burhan. Sedekah itu bukti keimanan kita. Jadi orang pelit bukan orang beriman. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Orang bakhil bin pelit bin medit, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Wal iyadu billah. Fa as-saddaqah, dari kata-kata sidik, kebenaran atau benar. Bukti kebenaran iman seseorang bersedekah. Lahir telanjang, mati telanjang, kemudian apa? Ketika hidup sebelum mati dikasih harta, dikasih keluarga, dikasih jabatan. Ini amanah titipan. Maka benar Nabi SAW bersabda, ketika jenazah ke kubur diantar 3, 2 pulang, 1 menemani. Keluarga dan hartanya pulang, amalnya menemani. Maka siapapun kita, kaya miskin, pakaian terakhir kita adalah kain kafan. Kain kafan tidak berkantong, maksudnya bekal kita amal. Ya kan? Idza matal insan qata amaluh. Kalau manusia mati putus amalnya kecuali illa min 3. Putus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah yang jariyah, mengalir, pasif income. Dia sudah mati, tidak bisa lagi beramal, tapi masih banyak amal masuk. Apa? Masjid, ngajarin Al-Quran, berdakwah, ya, apa aja, sedekah apa saja, ya, sedekah yang baik-baik, apa aja sedekah, sedekah harta, sedekah fulus, sedekah ilmu, ya, mencegah kemungkaran, menyuruh ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ilmun yantafa'u bih, aw waladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Didik anak kita dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan akidah yang sahihah, dia akan menemani kita. Aw waladin salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Nah, ini sedekah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Fa as-saddaqah, aku ingin bersedekah. Dan sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta, baik kualitas maupun kuantitas. Di surah Sahabat disebutkan akan diganti apapun yang kita infakkan. Di Al-Baqarah 700 kali, di Al-An'am 10 kali. Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, sedekahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ya lebih kencang dari angin yang berhembus, lebih kencang daripada di luar Ramadan. Kenapa? Baca Al-Quran dan sedekahnya Nabi dan para sahabat lebih kuat, lebih kencang di bulan Ramadan. Karena ketika Ramadan, pintu surga yang 8 dibuka semuanya. Selama sebulan penuh, 24 jam, full. Ini kode keras menunjukkan semua amal asalkan ikhlas, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan. Jadikan ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita. Ini hadiah besar dari Allah buat kita Ramadan ini. Jangan tidur melulu. Jangan kebanyakan makan. Masya Allah, Nabi SAW sejak masuk kota Madinah, kata Aisyah, tidak pernah 3 hari kenyang berturut-turut. Hari ini lapar, beliau besok setengah lapar, besoknya lagi lapar lagi. Beliau tidak pernah makan roti lembut, roti kasar. Kita tahu bagelen, roti bagelen itu. Nabi roti kasar dicelupin di air, kata Aisyah, baru dimakan. Itu Nabi. Tidurnya di pelepah kurma, gampang tahajud, gampang berjihad. Ini makannya Masya Allah,
Banyak sekali tidurnya kasur empuk, kalau sudah tidur tidak bisa bangun, lupa berdiri. Bagaimana mau diajak jihad? Masya Allah. Kemarin saya ceramah di kantor pajak duhur. Ya, mau masuk musola kantor pajak Cilandak itu Simatupang, ada marinir 2 pangkat kopral. Minum fresh tea dengan nikmatnya jam berapa? Setengah 12 kan duhur ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Akhi. Masya Allah. Antum muslim? Muslim. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Astagfirullah. Marinir saya bilang. Malu kamu. Nabi SAW perang Badar bulan Ramadan. Itu keluar kamu. Jangan di teras. Jangan injak pakai sepatu. Lepas sepatu kamu. 2 orang minum dua-duanya. Astagfirullah. Minuman itu loh, fresh tea itu. Saya bilang malu kau sama Allah. Enggak sahur Pak Ustadz tadi. Besok sahur kau. Harus sahur. Puasa. Walaupun hanya air putih seteguk. Makan sahur itu bagus, barokah. Ya, jangan sampai enggak puasa kau. Enggak ada gunanya kau. Alhamdulillah dia taat, nurut. Dia minta maaf. Terima kasih diingatkan. Mudah-mudahan jadi hamba yang saleh, tentara yang saleh. Ya ini kewajiban kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Saling menasihati dalam kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Masya Allah. Badanku badanmu. Al mu'min kal jasadil wahid. Orang beriman seperti satu jasad. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi ke sedekah, ya. Kemudian wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang saleh. Ada 2. Dia sudah soleh, ingin menjadi soleh, lebih soleh lagi. Dia sudah bersedekah, ingin bersedekah yang lebih banyak lagi. Atau dia ketika hidupnya bakhil. Antum punya duit 1 juta, antum ada saudara ngutang 500.000, antum bilang nggak usah ngutang, saya kasih 500.000. Berarti 50%. Cash sudah habis, nggak ada, cuman tinggal 500.000. Kan 1 juta kurang 500 tinggal 500. Antum punya duit 2 miliar, antum sedekah 500.000. Lebih mana nilainya? Ini dalam kitab Al-Hikam, ya, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, lihat bagaimana nilainya. Abu Bakar semua hartanya, Umar separuhnya, sampai Umar berkata, aku nggak bisa menandingi Umar ketika perang Tabuk, perang jauh. Ya, itu semua hartanya. Utsman semua hartanya. Umar, masya Allah. Abu Bakar aku nggak bisa nyaingin Abu Bakar katanya. Jadi aku ingin bersedekah dan aku ingin jadi orang saleh. Nah ini gunanya ingat mati, menyegerakan amal, menyegerakan taubat, takut maksiat. Kemarin saya dapat WA seorang hamba Allah mati suri beberapa jam, kemudian dia bercerita tentang mati surinya itu. Jadi seakan-akan dia dihimpit ratusan paku dalam papan, kanan depan belakang, kemudian ditarik seperti dikuliti, hidup-hidup. Itulah sakaratul maut, saya rasakan itu. Dan sebelum itu ditampakkan semua amal baik saya dan semua amal buruk saya, dan siapa yang saya dolimi. Dia merinding, menangis. Itu di wawancara sama si Ari Untung itu ya. Masya Allah, sejak itu beliau menjadi ahli Al-Quran, ahli sedekah. Pokoknya yadul ulya khairan min yadis sufla, tangan di atas selalu. Khairun nas anfa'uhum linnas, selalu dia ingin bermanfaat untuk manusia lain. Dan dia bikin lembaga tahfidzul Quran, dia bikin pesantren Al-Quran di mana-mana. Gara-gara 4-5 jam mati suri. Dulu ulama kalau lagi cinta dunia, lagi malas tahajud, lagi pelit bin bakhil, beliau tiba-tiba dia punya tanah yang digali, kemudian tidur di dalam tanah itu. Ini rumah masa depanku. Iya kan? Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Ada nggak orang mati kalongan pelak mercy? Nggak ada kan? Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Kita pulang ke Makassar, ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Palembang, ke Semarang, Jogja, Surabaya, ATM penuh, e-tol penuh. Ya, semua di mobil penuh. Kalau kita naik pesawat di sana udah disiapin mobilnya, udah full. Atau kita di hotel udah siap, full book, kita book semuanya, booking semua. Ini mau pulang ke surga, mau pulang ke akhirat harus lebih banyak bekalnya. Fatazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Masya Allah. Ya, rumah terakhir kita kuburan. Kendaraan terakhir kita keranda. Apa yang kita banggakan? Jadi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, mampir, nyebrang jalan, singgah sebentar. Istri salihah, jadilah istri yang ingat mati. Suami saleh, suami yang ingat mati. Rumah tangga zikrul maut, aktsiru min zikri hadhimil ladzat.
Perbanyaklah kalian mengingat pemutus penghancur segala kesenangan, yakni al-maut. Nggak akan suami marah-marah, istri marah-marah ngomel, nggak akan. Rasulullah SAW habis sholat habis subuh, sholat duha atau sholat isyraq awal duha, masuk ke rumah Aisyah yang sekarang menjadi kuburan beliau. Aisyah, ada makanan? Nggak ada. Ya Rasulullah, afwan. Ya sudah, aku hari ini berpuasa. Nggak ada suami ngomel, istri ngomel. Masya Allah. Rasulullah sudah dijamin surga, pasti surga tanpa hisab. Masih tahajud bengkak kakinya. Apa? Kata Aisyah, kenapa kau lakukan ya Rasulullah? Kau sudah pasti surga. Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Mimma razaqna, tadi? Fa asaddaqu aku minas sholihin. Terus ujungnya. Jadi awalnya mati, ujungnya al-munafikin ini juga walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan ajal seseorang kalau sudah datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti atas apa yang kamu lakukan. Jangan dikira malaikat enggak ngawasin kita. Allah enggak ngawasin kita. Kiraman katibin, ya, penulis-penulis yang mulia, raqib atid. Tapi di bulan puasa raqib nganggur. Malaikat pencatat amal baik. Kenapa? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam untuknya illa syam, kecuali orang yang berpuasa. Ya, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa untukku, wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang membalasnya. Dia berpuasa, dia bersedekah, dia berpuasa, dia baca Al-Qur'an, dia berpuasa salat sunnah 12 rakaat itu, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat qabliyah subuh, 12 rakaat, satu rumah di surga. Dia berpuasa, dia menolong orang. Dia berpuasa membebaskan hutang orang. Dia berpuasa, dia sholat sunnah, dia sholat tahajud duha. Itu Masya Allah, balasannya berlipat ganda. Allah langsung yang tulis. Allahu Akbar. Jangan sia-siakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, harta cuma 3. Yang kita makan, besok kita buang, mules. Yang kedua, yang kita pakai usang. Yang kita sedekahkan itu abadi. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di dunia ini fana. Harta benda kita fana. Illa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajah Rabbmu yang mulia, jalal, agung, ikram, yang mulia. Maksudnya semua amal saleh itu kekal. Wal baqiyatus shalihat, kebaikan yang kekal. Ditafsirkan juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu adalah rumput surga. Jangan lupa zikir-zikir. Jangan sampai kosong mulut, apalagi Ramadan. Dan jangan kau mati kecuali lisanmu basah berzikir kepada Allah. Ya, latahnya astagfirullah, innalillah. Ya, kaget astagfirullah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ada nikmat saudara kita, barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik. Gak ada dengki, gak ada hasad. Senang saudara kita senang, susah saudara kita susah. Itu yang benar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan di hati kami ghil, rasa dengki kepada orang beriman. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Takutlah pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang tidak syirik, yang tidak menduakan Allah. Dan puasa ini mendidik kita supaya menjadi hamba Allah. Gak jadi hamba fulus, gak jadi hamba wanita, gak jadi hamba jabatan, hamba kursi, gak jadi hamba perut, gak jadi hamba dunia, menjadi hamba Allah. Cepat-cepat wasari'u, segera cepat-cepat ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, wa jannatin, kepada surganya Allah, arduhas samawati wal ardh, yang seluas langit dan bumi. Kita ngurus tanah rumah kita 200 meter tiap hari, ngepel, ngelap sebagainya sama pembantu kita, capek ya. Allah ngurus langit bumi enggak berat. Apalagi ngurus kita. Ya, uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit bumi disediakan bagi orang bertakwa. Apa itu dia? Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang berinfak di kala lapang dan sempit. Nabi kalau kedatangan orang minta tolong enggak pernah ditolak. Kalau beliau enggak punya, beliau hubungi Abu Bakar, Umar, atau sahabat yang kaya, tolongin dia. Itu kisah seuntai kalung Aisyah. Ada orang fakir minta, lisaili wal mahrum, orang minta dan malu-malu minta. Kalau minta kasih. Kemudian kalung dikasih sama Aisyah, muter balik ke Aisyah lagi. Masya Allah.
Dan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Pasti balasan kebaikan itu kebaikan. Kita sakit, tawassul, berwasilah dengan sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini sembuhkan aku. Istriku sakit, ya Allah, dengan sedekah ini, dengan 1 juta sedekah ikhlasku ini, Allah, sembuhkan istriku. Ya, dawu mardhakum bis sadaqah. Obati saudaramu atau orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Dengan Al-Qur'an. Jangan lupa berwasilah. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Quran huwa kalamullah. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, ya, berapa lama itu, sampai dicambuk gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Besok harus digantung. Si raja khalifahnya mati duluan, Mu'tazilah dia. Kemudian Imam Ahmad dibebaskan Allah biidznillah. Masya Allah. Berwasilah, ya Allah, aku baca Al-Quran atau sesudah baca Al-Quran dengan wasilah Al-Quran yang aku baca, ya Allah, apa, sehatkan aku, lunasi hutangku, boleh. Nabi berwasilah dengan Al-Quran memperlindungkan Hasan Husain. U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamma min kulli ainil lammah. Aku perlindungan kamu cucuku sayang Hasan Husain dengan Al-Quran, kalimat yang sempurna dari syaitan, binatang berbisa dan pandangan mata jahat. Ada penyakit ain, ya, ainul lammah, ainul hasad. Itu dengan Al-Quran kita. Ya, kemudian juga bisa meruqyah diri sendiri. Allahumma arhamna bil Quran, kan gitu ya kalau kita bisa rahmati, sayangi aku dengan Al-Quran. Dengan sedekah bisa. Dengan sholat, ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tidak ada definisi sholat taubat. Tetapi ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, aku habis begini maksiat. Apa? Ambil wudhu yang benar, bagus. Sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah. Ulama mendefinisikan sholat sunnah taubat. Ya Allah, dengan wasilah 2 rakaat ini aku bertaubat padamu, ya Allah, atas semua dosaku yang kau lebih tahu daripada aku. Allahu Akbar. Sebelum antum makan sahur, apalagi ini Ramadan, apalagi musim hujan. Hujan Ramadan sepertiga malam terakhir, makbul doa insyaallah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Habis subuh, sholat subuh, antum dzikir, asya, syuruk, duha. Kalau nggak ada kegiatan, antum 2 rakaat, keluar sedekah 1 juta, 2 juta. Ada saudara, bang, anak nggak punya duit, transfer. Ada dia hutang 5 juta, saya bebaskan hutangmu, ya. Sedekah semua. Dengan wasilah sedekah itu, ya Allah, wafatkan aku husnul khatimah. Mudahkan sakaratul mautku, ya Allah. Begitu. Saya pernah mendapati sebuah keluarganya, ada gangguan setan ketika mati, ya. Mau mati itu berat selama sebulan. Saya suruh dia baca Al-Quran untuk ibunya ini yang sekarat dan sedekah. Dengan wasilah Al-Quran dan sedekah ini, Allah mudahkan sakaratul maut ibuku. Dan doa Nabi, ya, jika mati itu baik untuk ibuku, ya Allah, wafatkan husnul khatimah. Jika hidup baik untuk ibuku, ya Allah, sehatkan beliau. Subhanallah. Ikhlas semuanya. Masya Allah, gampang. Ya. Jadi ayo, ini Islam indah sekali. Enggak ada yang lebih mulia daripada Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. London, sekarang London, Inggris, England, UK. Jadi kota muslim, wali kotanya muslim. Ada Pakistan lah, ya, Uzbekistan, ada Londonistan sekarang. Di kota London, di Amerika juga begitu. Masya Allah, Islam tidak bisa dibendung. Orang Barat sudah muak dengan sekularisme, liberalisme, dengan free sex, dengan alkohol, dengan narkoba, dengan drugs, dengan kerusakan. Masya Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan sedekah, dengan sholat, manusia menjadi mulia. Manusia lahir tanpa apapun, telanjang, hina, mimma'im mahin, akhirnya jadi bangkai di dalam tanah. Kemana-mana manusia, siapapun dia, di perutnya bawa kotoran, bau. Tetapi menjadi mulia karena iman dan Islam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaannya sempurna. Wa laqad karamna bani Adam. Dimuliakan bani Adam karena iman dan Islam. Kalau nggak ada iman Islam, orang kafir itu seperti bangkai berjalan. Orang berzikir sedang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Nah, ayo. Jadi semua zikrullah, sedekah, zikir, ini cuma titipan. Kasih. Nanti diganti, terima kasih. Jangan lupa keluarga dulu, anak istri. Jangan antum dermawan sama orang lain, sama anak istri bakhil, pelit. Seperti Abu Sofyan, sampai istrinya Hindun ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, amimu pamanmu Abu Sofyan itu bakhil. Bolehkah aku ngambil sedikit uangnya, fulusnya, buat beli makanan sama buat beli baju? Boleh.
Boleh kata Nabi, jangan bakhil. Infak sedekah terbaik, terbesar pahalanya anak istri. Habis itu apalagi kita anak laki, orang tua. Anta wa maluka li abik. Kamu anak laki dan hartamu milik ayah ibumu. Istri solehah menyuruh suaminya untuk berbakti, bersedekah kepada ayah ibunya, dan suami saleh pasti sayang sama mertua. Mertua tidak ada cerainya, mahram selamanya. Walaupun suami istri bercerai. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Infak terbaik untuk orang tua. Al-Baqarah 215. Jangan sampai kita makan enak sama istri, bapak ibu kita makan susah, baju jelek, rumah sewa nggak dibayar. Belikan rumah, kasih rumah. Wal aqrabin, karib kerabat, yang paling dekat, adik kakak, ya, tetangga, ipar, ponakan, kasih. Wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, ya, yatim, anak-anak jalan, kasih itu. Itu yang kita bawa. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Rabbi habli hukmau wal hikni bis salihin, doa Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik buat orang yang datang kemudian. Nah ini mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi, sedekah ini memadamkan murkanya Allah, mencegah bala, memanjangkan umur, memudahkan urusan. Sedekah. Ya, sebelum kita mati. Bisa ana duluan, antum belakangan. Ayo lembur mendekati finish Ramadan, bukan bermalas-malasan. Tambah dekat Ramadan, di situ ada habis Ramadan ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, 83 tahun, lebih baik. Bisa 2000 bulan, 1 juta bulan, bisa. Dan jadikan sekali lagi ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita. Demikian, mohon maaf ya kelamaan. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.